Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, Oke, perkenalkan saya Vindra Arya Yulian dari Hugo Studio. Di pagi ini saya akan mengisi untuk materi langkah-langkah untuk menjadi front-end developer. Eh, Sebelum kita mulai, mungkin eh, karena eh, kita nanti eh, akan ada playlist-playlist banyak. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe di channelnya Nemo Lab Guys ya. Nanti akan saya kasih tahu channelnya yang mana. Oke. Biar nggak lama, kita langsung aja buat mulai materi tentang front-end developer. Oh ya, nanti kita di pertemuan kali ini mungkin lebih banyak untuk menjelaskan tentang materi-materinya saja. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan praktek mulai dari materi-materi di front end seperti di HTML, CSS, JavaScript, terus ke framework CSS di Bootstrap atau Tailwind, mungkin nanti lanjut di JavaScript, kita di React atau di Vue atau di Angular. Oke, lanjut. Nah, pertama nih, sebelum kita terjun lebih dalam di dunia front-end developer atau di dunia programming nih, eh, kita harus tahu definisi apa itu front-end developer. Front-end developer adalah pengembang yang berfokus pada sisi antarmuka pengguna dari sebuah aplikasi web atau mobile. Mereka bertanggung jawab atas tampilan dan interaksi yang dilihat dan digunakan oleh pengguna. Jadi, ibaratnya kita di restoran, eh, front end developer tuh jadi kayak pelayannya nih. Eh, Misalnya back end itu di dapur atau jadi chefnya, kita jadi pelayannya gitu. Yang berinteraksi langsung sama si pembelinya atau usernya. Oke, lanjut. Eh, di setiap bidang pasti ada peran dan fungsinya. Di front-end developer, peran dan fungsinya satu, membuat desain website atau aplikasi menjadi interaktif dan responsif. Nah, di poin pertama ini wajib banget sama teman-teman front-end developer buat menguasai tentang website interaktif dan responsif. Jadi kita wajib, eh, ki- aku bisa bilang wajib karena wajib responsif itu karena user tuh rata-rata nggak semua punya laptop atau eh, mereka tuh sebagian besar menggunakan handphone, terus handphone juga banyak banget mereknya, yang dari yang apa bisa dilipat, terus layarnya lebar banget, bisa dibuka, kayak flagship itu. Nah, itu kan eh, mengharuskan front-end developer tuh biar websitenya tuh responsif, jadi enak dibuka di semua dimensi. Terus kedua, menjaga agar tampilan aplikasi konsisten di berbagai perangkat. Nah, ini nomor satu dan dua tuh berhubungan. Terus yang ketiga, mengimplementasikan UI UX dari desainer ke dalam kode. Jadi biasanya dalam satu tim tuh satu tim satu project tuh ada beberapa bidang nih, ada yang di UI UX, terus front end developer sama di back end developer. Atau mungkin ada yang satu orang nguasain tiga-tiganya, itu biasanya disebutnya full stack developer gitu. Terus keempat, berkolaborasi dengan back-end developer untuk mengintegrasikan fungsinya. Jadi kalau website itu tampilannya udah bagus, udah interaktif sama pengguna, desainnya juga udah bagus, menarik, tapi fungsi dalam website itu nggak berjalan juga, jadi itu ada kekurangannya.
Oke. Ketiga nih, poin ketiga di apa itu front end, itu di teknologi utamanya. Jadi untuk jadi front end developer tuh teknologi teknologi utamanya yang harus dikuasai di HTML, CSS, dan JavaScript. HTML itu struktur halamannya, CSS itu gaya dan tata letak atau stylenya. Yang ketiga JavaScript itu logika dan interaksi penggunanya. Jadi website kita tuh lengkap. Di struktur halamannya ada, di stylenya ada, logika dan interaksi penggunanya juga ada. Tuh. Nah, lanjut. Nah, apa sih persiapan-persiapan untuk menjadi front-end developer? Poin pertama ada keterampilan dasar. Nah, poin di keterampilan dasar ini mencakup di HTML, CSS, JavaScript, version control atau Git. Yang keempat, responsive design. Nah, bagi teman-teman yang pengen jadi front-end developer, harus banget wajib itu menguasai HTML dan CSS. Nah, mungkin aku jelasin sedikit tentang HTML. HTML apa sih itu HTML? Eh, HTML itu Hypertext Markup Language. Itu adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dasar dan konten pada sebuah halaman web. Jadi HTML terdiri dari elemen-elemen yang ditulis dengan menggunakan tag. Nah, setiap halaman di web pada dasarnya itu adalah dokumen HTML. Walaupun nanti misalnya kita pakai Laravel itu berarti halamannya tuh .blade.php, tapi eh, struktur dasarnya itu ya HTML, tetap di stylingnya atau di halaman-halaman websitenya gitu. Nah, struktur HTML tuh dasarnya ada tag HTML pasti, terus tag head sama tag body. Itu udah di dasar banget lah. Kalau kita mau bikin halaman website itu pasti ada HTML, terus head sama body gitu. Terus tag HTML dasarnya itu ada heading, paragraf, terus tautan atau link, gambar, terus kalau daftar tuh ada order list, terus unorder list, terus list item. Itu yang OL, UL, sama LI. Terus ada tabel, dan lain-lain lah banyak kalau tag HTML. Terus kalau atribut yang sering kita pakai kan kalau di HTML tuh href, src, terus alt, sama kelas dan ID. Biasanya kelas dan ID itu untuk pengelompokan dan penataan CSS-nya. Nah, di HTML juga ada multimedianya, itu ada dua kalau nggak salah atau lebih, bahkan yang paling populer sih di audio sama video. Itu kalau audio itu buat menampilkan lagu, kalau yang video ya pastinya untuk menampilkan video. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan tentang HTML dasar lah. Nanti insya Allah eh, biar lebih paham tentang HTML, nanti lihat aja di playlist yang akan ada di YouTube-nya Nemolab. Lanjut. Tadi JavaScript, terus version control, sama responsive design. Oke, lanjut di alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan tuh eh, pertama ada kode editor, contohnya Visual Studio Code, terus Sublime, terus mungkin kalau orang yang udah pro gitu ya, atau mau nyoba latihan tanpa bantuan sama tools, mungkin di Notepad juga bisa. Terus kedua DevTools-nya itu browser developer tools untuk debuggingnya. Terus ketiga version control system atau GitHub. Terus poin ketiga framework dan library. Nah, pertama nih Bootstrap untuk mempermudah pembuatan tampilan responsif.
Terus kedua Tailwind CSS untuk Utility First CSS Framework-nya. Kalau teman-teman tanya, kalau Kak Vindra ini lebih biasanya pakai Bootstrap atau Tailwind CSS. Kalau aku sendiri sih lebih ke Bootstrap sih teman-teman, karena jujur kalau untuk tampilan yang responsif tuh lebih enak di Bootstrap kalau menurut aku ya guys ya. Kalau menurut teman-teman Tailwind CSS juga enak juga, ya nggak apa-apa, itu pilihan teman-teman. Karena eh, semuanya di dunia programming itu bisa lah, tergantung kalian atau teman-teman mau pakai yang mana gitu. Semuanya enak dipakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut di peluang karir front-end developer. Jadi kita tadi udah bahas sedikit tentang apa sih yang harus dipersiapkan untuk terjun ke front-end developer. Nah, sekarang kita juga harus tahu apa aja sih peluang karir di front-end developer. Jadi, sebagai front-end developer, kita memiliki peluang karir yang sangat menjanjikan. Di era digital saat ini. Banyak perusahaan mulai dari startup hingga korporasi besar mencari developer yang mampu menciptakan antarmuka pengguna atau user interface yang menarik, responsif, dan mudah digunakan. Hal ini dikarenakan peran penting front-end dalam meningkatkan pengalaman pengguna pada situs web atau aplikasi. Dalam industri teknologi, seorang front-end developer sering bekerja sama dengan desainer dan back-end developer untuk menghubungkan desain visual dengan fungsionalitas aplikasi. Kita bisa bekerja di berbagai industri seperti e-commerce, pendidikan, kesehatan, hingga sektor keuangan. Karena hampir semua bisnis modern membutuhkan kehadiran online yang kuat. Nah, maksudnya membutuhkan kehadiran online yang kuat, itu contohnya seperti di perusahaan-perusahaan besar di luar teknologi atau perusahaan non-TI itu pasti mereka pengen dikenal atau banyak orang yang tahu dengan perusahaan tersebut. Nah, dengan eh, zaman sekarang yang internet atau teknologi itu lagi berkembang dengan pesat, pasti setiap perusahaan itu membutuhkan website untuk memperkenalkan perusahaannya di dunia internet, begitu guys. Peluang karir juga terbuka lebar dalam sektor freelancing. Banyak kok front-end developer yang bekerja secara mandiri dengan mengambil proyek dari klien di seluruh dunia. Ini memberi fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat bekerja pastinya. Selain itu, kita juga dapat membangun portofolio sendiri atau pribadi dan mendapatkan lebih banyak proyek seiring dengan berkembangnya keterampilan kalian. Nah, perkembangan teknologi seperti JavaScript Framework, di React, Vue, Angular, dan kebutuhan akan aplikasi web yang interaktif membuat profesi ini terus berkembang. Dengan menguasai teknologi-teknologi tersebut, teman-teman bisa meningkatkan nilai pasar dan gaji yang lebih kompetitif. Selain itu, posisi seperti UI UX developer, mobile front-end developer, atau full stack developer bisa menjadi langkah berikutnya dalam karir. Jadi teman-teman yang mau terjun ke front-end developer, terus nanti ternyata kalian nggak puas sama front-end developer doang, atau pengen menguasai di UI UX developer, atau di mobile front-end developer, atau full stack bahkan, atau menguasai backend dulu lah di backend developer, terus kalian pengen jadi full stack developer juga memungkinkan banget buat teman-teman. Yang pastinya nanti untuk gaji-gajinya kalau jadi full stack sih pastinya akan naik pesat lah. Karena semua bidang dipegang sama satu orang gitu. Gampangnya sih begitu guys. Sebagai bagian dari pengembangan karir,
Seorang front developer tuh dapat naik ke posisi seperti senior developer, lead developer, atau bahkan CTO atau Chief Technology Officer. Setelah memiliki pengalaman lebih lanjut, profesi ini juga memungkinkan Anda untuk terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. Nah, sehingga peluang untuk pertumbuhan karir kita selalu terbuka lebar. Jadi di dunia teknologi ini kita setiap detik pun pasti akan ada teknologi terbarukan lah. Di, jangan buat teman-teman jangan bosan-bosan buat belajar tentang atau mengembangkan dirinya masing-masing. Itu jangan berpuas diri lah di dunia IT ini. Nah, oke. Jadi setelah bahas peluang karirnya, sekarang kita bahas tips-tipsnya menjadi front-end developer. Oke, untuk menjadi front-end developer yang sukses nih, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, sangat penting untuk menguasai dasar-dasar seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, yang kayak tadi saya bilang di awal, nanti insya Allah bakal banyak banget playlist-playlist yang ada di Nemolab, di YouTube-nya Nemolab. Jadi, buat teman-teman yang pengen belajar, bisa pantengin terus di YouTube-nya Nemolab. Nah, insya Allah nanti setelah pertemuan kali ini juga nanti insya Allah aku akan bahas tentang HTML, terus CSS, terus di JavaScript mungkin di frameworknya itu di React atau di Angular lah atau di Vue. Kalau di CSS-nya insya Allah di Bootstrap atau di Tailwind-nya. Jadi kita bisa tingkatin buat skill kita lebih meningkatkan skill kita lagi lah. Aku juga nanti juga bakal belajar terus buat meningkatin performa diriku sendiri gitu. Terus, nah tadi lanjut yang tadi HTML, CSS, JavaScript itu fondasi utama yang akan membantu teman-teman membangun situs web yang baik dan responsif. Pemahaman yang kuat tentang bagaimana elemen-elemen ini bekerja bersama adalah langkah awal yang penting. Itu jadi eh, menjadi front-end developer tuh harus menguasai HTML, CSS, dan JavaScript. Ya dasar-dasarnya aja nggak apa-apa. Gitu. Selanjutnya, menguasai konsep responsive design juga sangat krusial nih. Dengan semakin banyak perangkat dengan ukuran layar yang berbeda, seorang front-end developer harus memastikan bahwa situs web yang mereka buat berfungsi dengan baik di semua perangkat, baik itu desktop, tablet, atau smartphone. Terus framework seperti Bootstrap sangat membantu dalam hal ini karena menyediakan grid system dan komponen yang dapat disesuaikan untuk berbagai ukuran layar. Nah, berhubungan sama yang tadi yang saya bilang lebih milih Bootstrap atau Tailwind, nah ini saya lebih milih di Bootstrap karena ya Bootstrap menyediakan grid system dan komponen yang dapat disesuaikan untuk berbagai ukuran layar gitu. Bootstrap lebih memudahkan saya sih lebih tepatnya. Gitu. Penggunaan alat version control seperti Git juga sangat disarankan. Ini penting untuk melacak perubahan dalam kode dan bekerja secara kolaboratif dengan tim. Nah, teman-teman akan sering menggunakan Git dalam proyek besar sehingga memahami konsep seperti branching dan merge akan sangat membantu buat uh, kerja kita gitu. Jadi untuk Git juga penting buat dipelajarin sih guys. Lanjut. Mempelajari framework modern seperti React, Vue, atau Angular akan meningkatkan kemampuan teman-teman secara signifikan. Framework ini digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi web modern karena memberikan kemudahan dalam membangun aplikasi yang dinamis dan interaktif. Selain itu, memperdalam JavaScript dan mempelajari fitur-fitur terbaru seperti IS 6 Plus sangat penting agar tetap relevan dan tren teknologi saat ini. Selain aspek teknis, memperhatikan aksesibilitas
juga merupakan salah satu faktor penting. Situs web harus bisa diakses oleh semua pengguna termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Pengguna semantik HTML dan area labels membantu dalam hal ini. Jadi penting tuh guys, karena semua orang tuh eh, eh semua user tuh biar enak dalam berinteraksi dengan website kita gitu. Membuat situs ini lebih ramah terhadap screen reader dan efek navigasi keyboard gitu. Lanjut. Mengoptimalkan performa website juga menjadi salah satu kunci kesuksesan nih. Pengguna biasanya meninggalkan situs yang lambat. Ya kan, teman-teman juga begitu kan, kayak kalau mau akses web nih di internet terus lambat banget dibuka atau ngeloadnya lama, itu mending di close aja gitu kan. Nah, jadi tugas kita jadi seorang front-end developer tuh harus memperhatikan ukuran file, mengoptimalkan gambar, dan memanfaatkan teknik lazy loading. Selain itu, teman-teman juga bisa meminifikasi file CSS dan JavaScript, serta memanfaatkan staging untuk mempercepat waktu muatnya. Jadi, kita front-end developer juga harus memperhatikan hal-hal kecil kayak gini nih, guys. Karena hal-hal kecil ini juga bisa jadi krusial kalau kita perhatikan. Kalau misal ukuran di website kita ada banyak banget gambar. Nah, gambarnya itu eh, salah satunya itu minimal banget 5 MB ya, bagi user yang di internetnya jelek atau belum akses internetnya tuh di desa itu susah ya, kasihan buat teman-teman yang di sana, pastinya bakal susah banget buat memuat halaman website tersebut gitu. Terus seorang developer yang sukses juga harus terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Dunia front-end berkembang sangat cepat dan penting untuk selalu belajar teknik-teknik baru, framework juga, serta tools yang terus bermunculan. Membaca blog developer, mengikuti komunitas online, atau berpartisipasi dalam kursus dan webinar bisa membantu teman-teman tetap up to date di dunia front-end developer juga. Gitu. Hmm. Oke, terakhir, kalau kita udah ngikutin tips-tips yang tadi, terakhirnya itu kita harus punya portofolio proyek sendiri juga. Jadi membangun portofolio proyek itu jadi langkah penting untuk menunjukkan keterampilan teman-teman. Nah, memiliki portofolio yang berisi proyek-proyek yang telah teman-teman selesaikan, baik itu website sederhana atau aplikasi yang lebih kompleks, itu akan membantu teman-teman dalam mencari pekerjaan atau mendapatkan klien jika bekerja sebagai freelancer. Jadi, percuma juga kalau kita belajar banyak banget tentang dunia di programming atau ya di front end developer lah. Kita udah belajar banyak banget tentang materi-materinya di HTML, CSS, JavaScript, tapi kita nggak punya portofolio sedikit pun atau satu pun, itu juga akan menyusahkan kita dalam mencari pekerjaan atau mencari klien jika kalian menjadi freelancer. Karena bagaimana eh, perusahaan mau percaya kamu bisa kalau kita tuh nggak bisa nunjukin portofolio yang pernah kita buat, guys. Jadi poin terakhir ini di portofolio sangat penting banget buat kalian. Jadi pesan aku sih banyak-banyakin portofolio lah. Ya, nggak apa-apa kalian lihat dulu di YouTube, terus eh, kalian contek dulu porto apa codingannya gitu, terus baru kalian improvisasi sendiri. Nah, itu kan juga mungkin udah bisa dibilang portofolio kalian sendiri begitu, karena kalian juga udah improvisasi sendiri dengan ide-ide kalian. Oke, lanjut. Nah, ngomong-ngomong tadi di Bootstrap nih ya, guys ya. Mungkin aku akan jelasin lagi sedikit tentang Bootstrap. Apa itu sih Bootstrap? Bootstrap adalah framework open source yang digunakan untuk memudahkan pengembangan front-end sebuah website. Dikembangkan oleh tim di Twitter nih. Bootstrap menyediakan kumpulan HTML, CSS, dan JavaScript yang sudah terstruktur
untuk membuat developer membangun website atau aplikasi yang responsif dan user friendly dengan lebih cepat. Jadi eh, kita kalau bikin website itu nggak perlu lagi bikin CSS-nya sendiri gitu ya. Banyak banget nanti lainnya. Nah, kita udah dimudahkan sama Bootstrap biar eh, saat kita membangun websitenya itu lebih cepat dan efisien waktu lah pastinya. Bootstrap itu sangat populer karena fleksibilitas dan kemudahannya. Framework ini dilengkapi dengan berbagai komponen siap pakai seperti grid system, form, button, navbar, modal, dan masih banyak lagi. Semua elemen ini dapat digunakan dan dimodifikasi untuk menciptakan tampilan web yang konsisten dan responsif di berbagai perangkat, desktop, tablet, hingga mobile. Nah, lanjut. Nah, apa sih keunggulan Bootstrap? Kok kenapa kita harus pakai Bootstrap gitu ya? Nah, keunggulan Bootstrap nih, pertama responsive design. Bootstrap menggunakan sistem grid 12 kolom yang memudahkan pengaturan tata letak dan memastikan tampilan yang responsif pada berbagai ukuran layar. Nah, yang kedua, komponen siap pakai. Bootstrap itu udah menyediakan banyak komponen yang sudah siap digunakan, seperti tombol, form, tabel, navigasi, card, dan lainnya. Jadi kita tinggal buka website Bootstrap, terus kita cari komponen seperti misal tombol, nah, terus kita tinggal salin aja nih ke website kita. Tuh, jadi lebih efisien waktu lah. Terus customizable. Meskipun sudah memiliki default styling, Bootstrap tetap fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan desain proyek Anda. Nah, keunggulan Bootstrap juga nih di ini nih, jadi kita bisa custom lagi apa yang kita butuhin di website kita. Nah, karena kan apa pastilah eh, yang memudahkan kita tuh belum tentu sesuai dengan yang kita butuhin gitu. Nah, jadi kita juga perlu untuk ada CSS custom kita sendiri begitu. Nah, di Bootstrap tuh bisa. Terus, nah, keempat, cross browser compatibility. Nah, Bootstrap mendukung berbagai browser utama seperti Google Chrome, Firefox, Safari, dan Internet Explorer lainnya. Nah, lima, mudah digunakan. Nah, Bootstrap tuh mudah buat digunakan karena developer tidak perlu membangun CSS dari nol karena hanya dengan memanggil kelas tertentu teman-teman sudah bisa membuat elemen yang rapih dan responsif. Nanti kita juga praktek kok Bootstrap dikit lah membuat website sederhana. Oke, nah, lanjut, mengapa belajar Bootstrap? Nah, menguasai Bootstrap penting bagi front-end developer karena framework ini mempercepat proses pengembangan dan memungkinkan teman-teman untuk fokus pada fungsionalitas tanpa perlu banyak berpikir tentang desain dasar. Selain itu, Bootstrap sangat populer digunakan di berbagai proyek dan perusahaan sehingga menguasainya bisa menambah nilai pada portofolio teman-teman. Gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong Bootstrap, mending kita praktek dikit lah tentang Bootstrap. Jadi eh, teman-teman siapin dulu buat eh, folder proyek di proyek buat bikin Bootstrap ini. Nah, nah, kalian siapin dulu satu folder yang isinya itu ada satu IMG atau image. Terserah eh, eh, satu image aja cukup lah karena kita bikin website sederhana doang gitu. Nah, kalau udah kita lanjut buka di Visual Studio Code-nya. Nah, di Visual Studio Code-nya kita buat satu file index.html. Nah, terus kita buka ke websitenya Bootstrap. Coba kalian cari apa? Kalian cari dulu di halaman docs.
Nih di pojok kiri atas ada docs, terus kalian scroll ke bawah. Nah ini cari yang include Bootstrap, CSS, dan CS. Jadi langkah awal kalau kita mau bikin website menggunakan Bootstrap itu kita panggil untuk link Bootstrap dan CS Bootstrap-nya. Nah, di website Bootstrap ini udah disediain untuk tag HTML-nya juga nih. Jadi memudahkan kita tinggal salin aja nih. Di copy to clipboard. Nah, udah di copy, terus kita balik lagi ke Visual berikutnya. Nah, terus kita salin. Terus tinggal ini kita kalau kita mau ganti misalnya fashion Hugo. Nah, jadi title-nya tuh Fashion Hugo. Tuh. Kalau mau kita mau run and debug. Tunggu dulu. Nah, ini hasil runningnya. Jadi untuk apa? Gampangnya tuh kita salin tadi di bootstrapnya, terus kita pastiin paste ke halaman HTML kita, terus kita run. Dah jadi ini udah jadi halaman webnya. Ini Hello World tuh udah termasuk halaman website ya guys ya. Walaupun cuma Hello World ini. Terus kita lanjut. Lanjut buka di website Bootstrapnya lagi. Nah, terus coba kita search ke navbar. Nah, biasanya tuh kalau struktur di website tuh kalau landing page pada umumnya sih pasti ada heading atau navbar, terus konten, terus footer. Nah, kita buat tiga struktur itunya aja yang utama, navbar, konten, sama footernya. Oke, kalau terus kayak biasa kita salin, terus balik lagi ke Visual Studio. Udah. Nah, coba kita lihat lagi di eh, hasil run-nya yang tadi Hello World. Kita coba refresh. Nah, ini udah nih. Jadi ada navbarnya. Tinggal kita sesuaiin sama kebutuhan kita. Misal tulisan navbar ini kita ganti namanya jadi Fashion Hugo Studio atau Fashion Hugo. Terus mungkin di navbarnya kita kasih shadow juga bisa. Oke, pertama mungkin di navbarnya tulisan navbar ini kita ganti jadi Fashion Hugo. Terus kita kasih shadow sedikit atau banyak. Kayaknya bagusan banyak. Shadow LG. Nah, kita balik lagi ke halaman hasil runnya. Terus kita refresh. Nah, udah Fashion Hugo, terus udah ada shadownya nih dikit. Oke, lanjut ke kontennya kali ya. Oke, lanjut ke konten. Balik lagi ke Visual Studio Code. Kita bikin konten yang sederhana aja mungkin ya. Kita bikin section, terus kelasnya container, terus kita kasih padding atasnya sama bawahnya 5. Nah, terus bikin kelas row, sebentar. Terus aku pengen di kontennya tuh di sebelah kirinya ada image, terus di sebelah kanannya
ada teksnya. Nah, kayak hero section pada umumnya lah. Jadi kita biar bisa bagi dua tuh kita pakai grid system atau call MD6. Karena kan yang tadi ada 12 kolom, kalau dibagi dua jadi 6 gitu. Terus di dalamnya ada image. Nah, terus kita panggil image yang tadi kita udah siapin. Tinggal gampangnya tuh dikontrol spasi, terus nanti muncul hero.jpg. Klik enter. Nah, kita kasih kelas juga img fluid. Ini juga kelas dari bootstrapnya. Nah, terus tadi yang saya jelasin ALT tuh kita isi hero section, Google Fashion. Nah, nah, terus lanjut. Jadi kita bikin lagi call MD. Nah, terus mungkin H1 welcome fashion Google. Terus kita kasih paragraf sedikit. Paragrafnya berbelanja di fashion Google dengan murah dan terpercaya. Ya, mungkin kita terakhir kasih halaman, kita kasih buat Python-nya. Dan kita kasih kelas. Nah, yang tadi saya bilang bikin apa? Kita tinggal ambil Python tuh dari Bootstrap tuh ini. Misal kita balik lagi ke halaman Bootstrap, terus cari Python. Nah, ini nih. Eh, ini nih, Python. Nah, di Python tuh udah disediain nih kelas-kelasnya, kayak misalnya mau warna biru itu ada PTN, PTN primary, atau warna abu-abu atau hijau, merah, kuning, biru muda, putih sama hitam itu tuh ada nih. Tinggal salin aja. Misal aku pengen warna kuning, berarti warning. Nah, cari yang PTN warning ini nih. Kelasnya disalin, isi kelasnya, terus balik ke Visual Studio Code, pastiin ke eh, kelas di kelas di A-nya ini. Terus kita kasih mulai belanja. Nah, ini udah selesai. Terus coba kita balik ke hasil runnya. Nah, coba kita refresh. Nah, udah nih. Udah jadi. Ada navbar sama sebelah kirinya gambar. Terus sebelah kanannya ada teksnya. Welcome Fashion Google. Google belanja. eh, Belanja di Fashion Google dengan murah dan terpercaya. Oke. Ini beritanya udah selesai, tinggal mungkin terakhir footer kali ya. Footer, oke. Jadi balik lagi ke Visual Studio Code. Nah, kita bikin tag namanya footer. Pengen di apa kasih kelas tuh PY 5. Jadi padding atasnya 5 gitu. Terus dalamnya ada div container, terus di dalamnya juga ada kelas div-nya row. Nah, habis itu aku pengen ini dibagi menjadi 4, 3, jadi call MD 4 sama klasik margin bottomnya 4. Nah,
Terus ada mungkin H5 ya kali ya. Google, bikin kontak aja. Kontak. Terus kita pakai TQL, dalamnya LI. Nah, di TQL-nya ini kasih kelas list unstyled. Nah, di LI ini kita eh, kasih ini isi plus 62 831 0478 sampai langsung salin-salin. Uh, Terus email saya mungkin Vindra Yulian @gmail.com. Oke, lanjut. eh oh, MD 4. Terus MB kita kasih MB lagi 4. Ada. Terus mungkin salin aja ya. Kayak kurang lebih sama gitu. Salin terus mungkin nanti jadi navigasi. Nanti jadi home. Nah, salin. Udah. Terus terakhir kita kasih text center. Terus PT 3. Nah, biasanya tuh copyrightnya kayak gini nih. Nah, ketika version Google. Nah, terus coba kita balik lagi ke man runnya. Kita refresh, terus cek. Nah, udah ada nih footernya. Tapi masih nyatu sama background. Kita ganti jadi warna hitam kali ya. Kita ganti background dark. Terus balik lagi, kita refresh. Nah, udah nih. Tapi tulisannya jadi nggak kelihatan. Jadi kita kasih tulisannya warna putih. Text like refresh. Nah, ini tulisannya udah kelihatan. Terus footernya juga udah jadi. Udah ada navbar, konten, sama eh, footernya. Terus kita cek juga buat responsifnya. Nah, di navbar juga udah responsif, kontennya juga udah responsif, di footernya juga udah responsif. Di website sederhananya udah selesai nih guys. Kita udah bisa bikin website sederhana. Nah, itu mungkin sekilas praktek tentang Bootstrap, penggunaan Bootstrap. Selanjutnya, wah, ternyata sudah selesai. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan mungkin seputar tentang front-end developer atau Bootstrap? Boleh ditanyakan. Ya, boleh. Naik. Halo semuanya. Jadi pertanyaan aku,
Paling tanggung jawab di front end developer itu apa sih, tanggung jawabnya front end developer itu apa aja? Eh, Tanggung jawab di Ya, front end developer ya. Nah, iya, udah. Terima ya, kasih. langsung saya jawab ya. Nah, tanggung jawab di front end developer tuh eh, garis besarnya aja ya. Garis besarnya tuh kita nanti akan ngeimplementasiin eh, desain dari UI UX designer, terus kita implementasiin jadi kode di halaman web gitu. Jadi yang tadinya cuma eh, desain doang, terus kita implementasiin ke kode biar bisa jadi halaman website. Nah, tanggung jawab kedua itu yang tadi saya jelasin, websitenya harus bisa interaktif sama pengguna, bisa enak dilihat sama pengguna, bisa digunain sama pengguna juga enak websitenya. Jadi kita tuh nggak melulu cuma implementasiin desain dari UI UX terus ke kode doang, tapi kita juga harus bisa memanfaatkan tag-tag HTML, CSS, dan JavaScript-nya itu biar websitenya bisa interaktif. Nah, apalagi kalau website kita nggak responsif itu bakal menyusahkan pengguna. Jadi tanggung jawab kita juga websitenya harus responsif pastinya. Begitu sih kurang lebihnya. Apakah udah terjawab? Naik? Oke, iya. Terima kasih, Mas Pindra. Oke. Oke, terus eh, pertanyaan dari Febrian dari Telkom Purwokerto nih. Mas, kira-kira framework CSS yang bagus buat dipelajari untuk pemula itu apa ya? Nah, framework CSS yang bagus buat pemula sih menurut aku untuk pemula di Bootstrap aja sih, karena Bootstrap tuh lebih memudahkan buat teman-teman yang baru mau belajar di dunia front end developer. Nah, kalau kalian udah nguasain di Bootstrap nih, udah nguasain di Bootstrap, terus kalian pengen up skill kalian lagi, itu bisa ke framework lainnya, di misalnya di Tailwind CSS. Nah, Tailwind CSS itu pasti lebih kompleks lagi nanti buat styling-stylingnya. Gitu sih, Febrian. Apakah terjawab? Oke, sip. Terima kasih Febrian atas pertanyaannya. Oke, lanjut. Ini pada pertanyaan dari Rizky Bagus Saputra. Nah, tadi di kelas-kelasnya kayak ada call SM, MDL, GSL, sama SXL. Nah, maksudnya dari kelas-kelas itu apa sih, Kak? Nah, kelas-kelas itu tuh maksudnya misal call SM tuh maksudnya tuh small. Tuh, nah, terus di MD tuh medium, LG tuh large, terus XL itu extra large, nah sama XXL tuh extra extra large. Nah, jadi mirip-mirip sama ukuran baju lah. Ada kalau di ukuran baju kan ada S, M, terus L, terus XL, triple XL gitu lah. Jadi mirip-mirip sama ukuran-ukuran baju gitu. Bakal terjawab, Rizky bagus. Nah, mungkin tambahan tuh, misal di call SM, MD, LG, XLS, sama XXL tuh bedanya. Nah, biasanya tuh karena ini sesuai ukuran, misalnya di SM tuh pasti lebih kecil dari ukuran MD. Nah, ukuran MD itu lebih kecil dari ukuran LG, begitu. Oke, Rizky bagus, apakah terjawab? Oke, terima kasih Rizky bagus atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan kedua, ketiga ya ini ya, ada dua pertanyaan dari Zaki. Mas mau tanya, ap, eh, Kak, apa chat hanya untuk menyimpan file statis seperti file CSS, CS, dan komponen seperti gambar? Terus pertanyaan kedua, pada CSS ada importan. Untuk apa ya importan dan kasus seperti apa yang mengharuskan kita menggunakan importan? Buat pertanyaan pertama nih, eh, set hanya untuk menyimpan file statis seperti file CSS, CS, dan gambar seperti komponen seperti gambar.
hanya untuk menyimpan file static file CSS, JS, dan gambar komponen. Nah, eh, jawabannya sih enggak. JAS juga bisa untuk data aplikasi. Terus, JAS juga bisa jadi konfigurasi aplikasi. Terus, JAS juga bisa kalau kita pakai misal Laravel tuh misalnya contohnya itu ada di JAS apa root sama view. Terus ada lagi di objek JAS-nya tuh berdasarkan data objeknya. Terus ada terakhir itu paling session chat lah. Nah itu udah banyak banget lagi sih pertanyaannya. Eh, banyak lagi lah masalah-masalah chatnya itu. Mungkin cuma itu sih yang bisa aku jawab di pertanyaan yang pertama. Mungkin pertanyaan yang kedua, pada CSS ada importan untuk apa importan dan kasus seperti apa yang mengharuskan kita menggunakan importan. Eh, Kalau kita mau pakai importan tuh biasanya misalnya nih kita pakai Bootstrap. Nah, kita mau custom CSS-nya sendiri. Oke. Nah, misalnya nih aku punya satu komponen Python. Nah, aku pengen nah Python nah aku ambil Python warna hijau berarti kan the end sukses. Nah, tapi aku pengen warnanya tuh nggak hijau default dari Bootstrap-nya. Nah, aku bikin file CSS sendiri, terus aku hubungin sama halaman HTML-nya, terus aku panggil kelas btn suksesnya, terus aku kasih background image background color-nya itu warna hijau yang lain. Nah, itu kan kalau cuma manggil doang, manggil doang background yang baru itu nggak bakal langsung keganti sama bootstrap-nya karena pasti defaultnya tetap pakai yang bootstrap. Jadi kita perlu importan buat eh, manggil background color-nya kita sendiri. Itu apakah terjawab Zaki atas dua pertanyaan itu? Oke, lanjut ke pertanyaan ikhlas nih ada. Kalau SAS yang saya tahu itu kayak pakai vanilla CSS. Emang benar seperti itu, Kak. Terus fungsi SAS untuk apa kalau boleh tahu? Ya, benar. SAS tuh eh, memang mirip sama Vanilla CSS. Namun dengan fitur tambahan yang membuat penulisan CSS menjadi lebih efisien dan mudah dikelola. Nah, SAS itu adalah preprosesor CSS yang memberikan kemampuan tambahan pada CSS seperti variabel, nested, rules, atau aturan bersarang, mixin, inheritance, terus dan banyak lagi lah. Fungsi dan kelebihan SAS itu biasanya di variabel, terus di aturan bersarangnya tuh ada kayak misal nested rules-nya, terus ada mixin juga, sama ya tadi yang inheritance, sama terakhir mungkin di partials dan importnya sih. Oh, sama di fungsi dan operasinya. Nah, itu yang eh, bisa membedakan sama vanilla gitu lah. Mirip-mirip lah sama vanilla. Itu sih paling yang bisa aku jawab ikhlas. Gimana? Apakah terjawab? Cukup untuk ikhlas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Ayla. Kak, gunanya GitHub buat pengembangan frontend itu untuk apa ya? Nah, GitHub tuh eh, kayak alat kita buat kolaborasi sama tim gitulah. Simpelnya sih kayak gitu. Nah, gunanya GitHub untuk pengembangan front end tuh terutama ya paling dalam hal kolaborasi sih, pengelolaan versinya dan distribusi kodenya. Misalnya kita nih, kita punya satu tim, pengen buat satu website cukup front end doang, tapi atau website web design gitu. Nah, itu kan cukup front end doang. Tapi di website itu banyak banget halaman yang perlu dibuat. Jadi kita perlu banyak tim atau banyak orang lah yang berkontribusi dalam website atau project itu. Nah,
kita bisa gunain GitHub buat pengembangan front end-nya atau pengembangan websitenya biar websitenya itu lebih cepat selesai sama mungkin biar bisa di lebih cepat apa lebih efisien waktu lah dalam pengembangan websitenya begitu sih Kak, paling kurang lebih atau web GitHub juga bisa menjadi sarana kita buat nyimpan portofolio kita yang udah kita bikin eh, biar portofolionya kesimpan aman gitu ya misalnya kita bisa upload ke GitHub atau mungkin kita bisa mau nge-publish portofolio kita juga bisa lewat GitHub. Tapi mungkin kalau GitHub tuh kalau kita nge-publish atau nge-deploy itu agak terbatas ya karena cuma bisa nge-deploy atau ngebuka file HTML biasa dan itu juga harus indeks HTML. Gitu sih Kak Ayla atau apakah terjawab? Oke, terjawab nih eh, pertanyaan Kak Ayla. Oke, lanjut ke pertanyaan. Ada lagi nih dari Naufal Itmam. Halo Kak, saya mau tanya, kalau mau belajar JavaScript, enaknya dari mana dulu ya? Oke, bentar ya aku mau buka folder hasil downloadan aku buat belajar JavaScript. Nah, ini nih, eh, aku dulu juga belajar nih dari Unpas. Jadi aku downloadin playlistnya Unpas, terus aku pelajarin video-videonya di playlistnya JavaScript. Nah, mungkin sih kan mau belajar JavaScript nih, enaknya dari mana? Mungkin aku bisa saranin buat belajar lewat Unpas atau mungkin belajar eh, dari apa YouTuber-YouTuber yang bahas JavaScript lainnya. Tapi mungkin penjelasan dari mananya sih paling pahami konsep dasarnya JavaScript sih, seperti sintaks-sintaks dasarnya, terus variabel dan tipe datanya, operator dan ekspresinya, terus kondisional dan looping. Nah, mungkin sumber belajarnya ya dari itu, Unpas, terus YouTuber-YouTuber yang bahas JavaScript lainnya. Kalau konsep-konsep dasarnya udah tadi, mungkin nanti bakal masuk ke DOM, nah, manipulasi DOM atau dokumen objek model. Gitu sih Kak, apakah terjawab pertanyaan dari Kak Naufal Itmam? Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi yang pengen ditanyain seputar front end? Aku tunggu sampai 10.15 lah. Oke, nanti. Ini nih, aku juga punya satu folder tuh namanya front end nih. Nah, aku juga belajar nih dari JavaScript, dari HTML dulu nih, terus JavaScript, ada CSS nih, CSS-nya juga ada CSS3, CSS, CSS layouting, terus baru ke DOM.js, terus jQuery, nah baru ke React nih. React, terus terakhir implementasiin ke website design atau developmentnya. Jadi kalau udah pelajarin, aku bikin satu website, coba bikin website salah satu website ya satu website lah terserah itu buat portofolio aku sekalian gitu. Itu sih guys. 1 menit lagi mungkin kalau nggak ada nanti aku tutup. Oke, udah 10.15 nih, kayaknya udah cukup ya buat pertanyaan-pertanyaannya. Ya mungkin dari saya sendiri, Vindra Rilian, cukupkan buat materi tentang memulai langkah menjadi front-end developer. Mungkin nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar atau langsung praktek tentang HTML, CSS, JavaScript, nah, mungkin framework-frameworknya juga, Bootstrap, Tailwind, React, atau Vue lah. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Nah, terima kasih buat pertemuan di pagi ini. Maaf kalau materinya juga berantakan atau kurang jelas. Bisa ditanyain ke eh, nomor yang atau email yang ada di poster yang kalian dapetin lah. Atau bisa kalian ulangi videonya lagi lihat di YouTube-nya Lab. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.